Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen kepemimpinan dalam organisasi. Oke, bersama dengan Mr. Ferry, kita mulai dengan apa sih dengan gaya pemimpinan dalam organisasi. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas ya. Oke, selamat datang di dunia merdeka belajar anak-anakku. Selamat berjumpa kembali. Kita akan ngebahas tentang beberapa sistem. Ada pertanyaan, apakah itu organisasi? Apakah itu siswa? Apakah itu intra? Dan apakah itu sekolah? Ini adalah pertanyaan yang umum yang sering dapat kita dengarkan, tapi kita kadang-kadang suka lupa. Ya, kita lihat dengan jelas. Organisasi itu adalah kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan suatu bersama. Jadi, kalau misalnya ada beberapa orang membentuk kerjasama, kemudian dia membentuk tujuan, itu namanya organisasi. Misalkan kamu membuat organisasi sebuah tempat untuk wadah anak-anak yang penyandang disabilitas, atau kamu membuat kumpulan teman-teman yang untuk membantu orang-orang susah, itu namanya organisasi. Atau kamu membuat kumpulan para pengajian ya yang ada di masjid daerah kamu, itu namanya organisasi. Jadi namanya organisasi itu adalah kelompok kerjasama antara beberapa orang. Kalau di sini jawab adalah siswa untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian siswa itu adalah peserta didik pada satuan pendidikan. Kamu sendiri itu disebut siswa. Ya. Intra adalah sesuatu yang berada di dalam dan di antara siswa, itu namanya intra. Sekolah adalah satuan pendidikan yang tempat penyelenggaranya suatu kegiatan belajar mengajar, itu namanya sekolah. Itu adalah wadah yang kalian berada di tempat sini, itu namanya suatu tempat pendidikan penyelenggara KBM. Oke, siap, kita lanjutkan kembali. Siapakah OSIS itu yang disebut? Selama ini kita anggap, dan kalian mungkin bingung apakah OSIS itu tersebut. Dan apakah anggota OSIS itu? Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah di tempat OSIS itu bekerja, itu namanya, di tempat OSIS itu berada, itu namanya anggota OSIS. Kalian ini semua anggota OSIS. Beda yang kumpulan dari orang-orang yang bekerja untuk atas nama OSIS dan bergabung dalam suatu wadah dan dilantik, itu namanya pengurus OSIS. Semua yang berada di sekolah ini itu anggota OSIS. Kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu semuanya anggota OSIS. Ya, jadi selamat datang di dalam kesatuan pendidikan sekolah dan selamat bergabung dalam organisasi siswa, itu namanya OSIS. Sekarang kita lihat apakah tujuan dari organisasi OSIS tersebut. Itu harus dipahami. Ada suatu tokoh yang bernama Wirahedi yang menyatakan itu pada tahun 2016 ya, sekitar tanggal 17 menyatakan bahwa tujuan OSIS ini antara lain adalah yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memahami dan menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya dan bangsa. Yang keempat, itu membangun dan mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kelima, memperdalam sifat sportif jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama secara mandiri, dan berpikir logis secara demokratis. Selanjutnya, yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya arsitek, budaya, dan intelektual. Terakhir, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kita lanjutkan. Di dalam OSIS ada yang istilah dengan kepemimpinan. Jadi setiap organisasi itu ada namanya pemimpin. Ya, setiap organisasi ada pemimpin. Kalau organisasi nggak ada pemimpin, maka organisasi itu akan hancur, berantakan. Tidak ada yang mengarahkan. Jadi tugas pemimpin itu adalah pemimpin itu mengarahkan. Kita lihat di sini gambar.
Antara gambar 1 dan gambar 2, apa bedanya? Yang mana yang merupakan bos, yang mana merupakan pemimpin? Ya, betul. Yang gambar nomor 1 itu adalah pemimpin. Pemimpin itu selalu memberikan contoh kepada anggotanya. Ketika kalian nanti menjabat menjadi ketua OSIS, kalian itu akan menjadi contoh bagi bawahannya, menjadi contoh para anggota-anggotanya. Itu adalah peranan suatu leader atau pemimpinan. Beda dengan bos. Bos itu kerjanya nyuruh. Nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh ini, nyuruh itu. Belum tentu dia mau bekerja. Itu namanya bos. Ya. Sekarang kita lihat. Ya, itu bedanya. Jadi itu adalah arti pemimpinan. Arti dalam pemimpin itu adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerja untuk menggunakan suatu kekuasaan. Itu nama pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah jiwa seseorang. Dia itu bisa mempengaruhi orang lingkungan. Kalau dia hanya cuma nyuruh-nyuruh lagi, itu namanya bos. Yang disebut dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mempengaruhi anggota sehubungan dengan apa tugas yang diberikan dan harus dilaksanakannya. Itu namanya kekuasaan. Sekarang kita lihat, apa bedanya bos dengan pemimpin? Kamu tuh termasuk mana nanti kalau menjabat? Ya. Yang pertama, sebelah kiri warna merah. Bos itu bersifat pertama mengancam. Yang kedua, bos itu bersifat menonton. Yang ketiga, bos itu kalau bersifat mendengarkan. Nah, ada 3 antara pemimpin dan bos. Ya, kalau bos bisa mengancam, yaitu dia menginginkan kewenangan dan ingin dihormati, itu bedanya. Ya, kalau pemimpin itu bersifat inspirasi. Jadi seseorang yang berada di dekatnya itu selalu menginspirasi. Dan seseorang yang belajar di dekatnya itu selalu ingin belajar tentang apa yang baru, tentang apa yang bisa mengubah dalam suatu tuntunan organisasi itu, mengakui kekuatan tim, itu namanya pemimpin. Kemudian yang kedua, menonton. Ya. Bos itu tugasnya menonton aja, mengkritik, mengancam, ya kan? Ada juga bos yang memfitnah, itu dia. Makanya kerja timnya itu tidak baik, maka berantakan. Beda dengan pemimpin. Pemimpin itu mengajari caranya untuk meningkatkan tim. Dia mengajari, ini kalau nggak bisa begini ya, ini kalau salah begini ya, ini kalau gini. Nah, beda kalau bos itu nyuruh. Nah, itu dia. Bos dalam hal mendengarkan, bos itu mendengarkan. Ya, kadang-kadang mendengarkan, kadang-kadang tidak. Itu bedanya bos. Dikasih masukan tidak mau, dikasih ini tidak mau. Dia hanya bertindak sendiri. Beda kalau pemimpin. Pemimpin itu mendengarkan masukan dan melakukan tindakan bila ada yang salah atau bila ada masalah. Jadi bos pemimpin itu selalu mendengarkan masukan dari mana-mana. Perintah. Bos itu selalu merintah dan kita bertugas untuk mematuhi perintahnya dan tidak ada lagi pertanyaan kalau kita disuruh. Itu namanya bos. Ya, beda sama pemimpin. Pemimpin itu selalu merangkul. Apabila suatu ada yang terlibat, dia dirangkul. Apa masalahnya? Kenapa bisa terlibat? Nah, itu fungsinya pemimpin. Bos itu kalau ketika ada masalah, dia lepas tangan. Lepas tangan dia. Membuat keputusan, meninggalkan pekerjaan dan ke timnya. Dia lepas tangan, udah begitu aja. Beda sama pemimpin. Kalau pemimpin itu tujuannya jelas, realistis. Nah, untuk memastikan semua capai dengan tujuan. Terakhir, bos itu tujuannya tidak jelas dan selalu menuntut pada bawahannya tanpa kita ketahui apa tujuannya. Kalau pemimpin beda. Pemimpin tidak memisahkan, membeda-bedakan antara suatu timnya. Itu adalah pemimpin. Oke. Ini adalah suatu gambar, suatu periode gambar sederhana, ya. Ini bagaimana suatu pemimpinan yang unggul. Silakan perhatikan.
Oke, kalian sudah melihat tadi cuplikan gambarnya tentang bedanya suatu pemimpinan unggul. Itu contoh sederhana dari sebuah animasi, ya, animasi. Kita lanjutkan. Apa sih tugas tokoh suatu pemimpin? Yang pertama, pemimpin itu merumuskan atau mengidentifikasi misi dalam organisasi. Yang kedua, pemimpin itu mengusahakan tercapainya tujuan atau misi organisasi. Yang ketiga, pemimpin mempertahankan keutuhan organisasi. Yang keempat, pemimpin itu selalu mengatasi suatu konflik. Ya, di video tadi menjelaskan tadi semuanya ada. Ya, dari mengatasi konflik, dari mengusahakan capai tujuan, dari kalau ada masalah seperti itu bisa dijelaskan. Sekarang kita lihat kewajiban apa dari suatu pemimpin. Yang pertama, ing ngarso sutulodo. Yang pertama, pemimpin itu selalu di depan dan memberikan contoh. Seorang pemimpin sebagai seorang yang terdepan dan dipandang itu selalu senantiasa memberikan contoh bawahannya dan lingkungannya, baik itu dia secara lisan maupun secara tulisan, dan itu bisa dijadikan sebagai teladan atau suri tauladan, ya, bagi anggotanya. Yang kedua, ing mado mangun karso, yaitu pemimpin di tengah memberikan suatu motivasi. Di animasi itu video dijelaskan bahwa ada suatu pemimpin itu memberikan arahan dan motivasi. Ya, seorang pemimpin itu senantiasa memberikan bimbingan dalam mengambil keputusan serta musyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama. Ya, harus diingat. Yang ketiga, pemimpin itu disebut turi handayani. Artinya itu ketika di belakang dia memberikan dorongan atau support. Pemimpin itu senantiasa memberikan dorongan atau motivasi bagi anggotanya untuk melangkah lebih maju ke depan tanpa ragu-ragu, ya. Beda dengan bos itu inginnya dipuji, selalu di depan, dia pun dia nggak ngapa-ngapain. Kalau pemimpin itu selalu memberikan support, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu. Nah, itu namanya pemimpin, ya. Nah, yang keempat, sakti tanpa aji. Artinya seorang pemimpin itu tidaklah selalu menggunakan kekuatan atau kekuasaan di dalam mengatasi konflik antar anggotanya, namun berusaha menggunakan pendekatan pemikiran, diplomasi atau komunikasi sehingga dapat menyadarkan dan disegani atau anggotanya. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin itu, ya, tahu apa pemimpin atau bos ketika kita berada di atas, kadang-kadang apa yang terjadi? Kita itu menggunakan kekuasaan seenaknya. Ketika dapat jabatan, tinggal nunjuk, tinggal apa, yang penting saya dapat yang saya mau. Selanjutnya, ngurung tanpa bala. Artinya seorang pemimpin itu adalah seorang kesatria sejati yang senantiasa bersedia secara ikhlas berada ke depan dalam setiap kegiatan, baik berkorban terhadap waktu dan tenaga materi, berpikir, bahkan jiwanya sekalipun untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, serta mensukseskan tiap kegiatan yang dilaksanakan. Itu adalah sifat pemimpin yang kelima. Jadi dia itu sebagai pemimpin itu harus ikhlas, bela berkorban, ya, ngabisin waktu lah sampai malam ngurusin anggotanya, ngurusin kegiatan biar selesai dengan laksana dengan baik, ya. Beda dengan bos. Kalau bos itu sifatnya nyantai, maunya apa-apa nyuruh dan sebagainya, itu nama bos. Kita lanjutkan bagaimana kita bisa berhasil dalam kegiatan OSIS setelah kita membahas suatu pemimpinan. Ya, kriteria yang kita lihat untuk keberhasilan suatu pemimpinan OSIS, yang pertama itu harus namanya ada 3 indikasi. Yang pertama, indikasi OSIS sebagai organisasi. Yang kedua, sifat para siswa terhadap pengurus OSIS. Yang ketiga, pengaruh kewibawaan pemimpin terhadap sama siswa. Itu penting. Dinamika OSIS secara organisasi. Kalau OSISnya pasif, tidak aktif, maka organisasi tidak berjalan. Itu pasif, nggak ada kegiatan, diem aja, nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Pasif, nggak ada berjalan. Sikap siswa pada pengurus OSIS. Siswa itu atau anggota OSIS, ya, para siswa terhadap pengurus OSIS itu cuek. Ada kegiatan dia nggak mau bantu, ada kegiatan ini mendingan saya main game aja bareng-bareng. Nah, itu nggak akan berjalan sesuatu kegiatan organisasi. Yang ketiga, pengaruh wibawa pemimpin atau OSIS terhadap bawahannya, terhadap sama siswa. Kalau dia nggak ada wibawa, artinya dia pemimpin pernah melakukan kesalahan, ya, pemimpin OSIS, maka yang terjadi nggak ada wibawa. Ya itu, maka yang terjadi dia tidak dihargai oleh teman-temannya. Jadi kegiatan OSIS akan nggak berjalan, dia ngejalan sendiri, nggak ada wibawa,
seperti itu. Bagaimana struktur organisasi OSIS yang secara umum yang ada di setiap sekolah? Ini penting ya. Sekarang kita lihat. Yang pertama adanya kepala sekolah paling atas, yang kedua wakil kepala sekolah yang kesiswaan, yang ketiga pembina OSIS, selanjutnya ketua OSIS, dibawahi oleh ketua OSIS, dibawahi oleh wakil ketua OSIS, dan wakil ketua OSIS itu membawahi sekretaris dan bendahara dan sebagainya, masing-masing ada setbit. Tugas kalian nanti ada LKPD adalah kalian membuat struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini kalian masukin nama pengurus-pengurus OSIS yang sekarang, periode sekarang ini, ya, yang ada di sekolah kalian. Nanti di LKPD. Kalian isi, kepala sekolah kalian siapa, wakil kepala sekolah kalian siapa, kesiswaan, pembina OSIS siapa, ketua OSIS siapa, ini diisi. Buat ini LKPD, wakil ketua OSIS siapa dan sebagainya. Ya, kalian isi di LKPD. Nah, ini sebab saya kasih contekan contohnya. Ini adalah periode OSIS tahun 2023-2024. Ya. Nah, ini contohnya. Misalkan gini, ada namanya ketua OSIS Andam Dewi, ketua OSIS. Kamu masukin ke dalam sini. Ya, ketua OSISnya masukin. Ada namanya wakilnya, Musa. Masukin ke sini. Ya, dan sebagainya. Kamu masukin. Ya, nanti LKPD-nya itu kamu lengkapi untuk struktur organisasi. Begitu juga dengan setbitnya kamu masukin nama-namanya dan sebagainya. Itu tadi adalah contoh diagram secara sederhana. Nanti sekretaris 1, sekretaris 2 namanya siapa, cari di sini, kamu masukin dan kamu lengkapi. Ini untuk LKPD. Nah, ini adalah contoh, ini adalah LKPD yang kalian harus kerjakan saat ini. Ya, dari penjelasan yang saya berikan. Semoga kalian bisa menerima ya dan bisa mengerjakan LKPD yang ada. Yang pertama, jelaskan pengertian dari siswa, intra, sekolah, dan OSIS. Yang kedua, ini ada di halaman pertama tadi saya bahas. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara leader dan bos. Sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, sebutkan tugas pokok pemimpin. Tadi ada di materi. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 5 kewajiban pemimpin. Ada tadi. Yang kelima, buatlah struktur organisasi yang ada di sekolah kamu berdasarkan contoh yang ada. Tadi ada contoh struktur organisasi, kamu tinggal buat. Ada nama-namanya organisasi tahun 2003-2004, tinggal kamu masukin. Kamu kalau misalnya tahun sekarang itu tahun berapa, kamu cari, tanya sama kakak kelas kamu masukin juga. Ya, kamu ganti, tinggal ganti. Silakan kamu kerjakan KPD. Dan kemudian kamu serahkan kepada guru atau kakak kamu yang ada di kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.